Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan isi dari presentasi pada hari ini. Yang pertama ada perkenalan diri, yang kedua ada definisi konsep dasar penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat maksud dari paradigma penelitian, yang kelima jenis-jenis paradigma penelitian, yang keenam kesimpulan. Baiklah, kita memasuki isi presentasi yang pertama, perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Betty Sri Bakti, NIM C1C020055. Saya di sini akan sebagai moderator pada hari ini untuk menjelaskan materi pada hari ini. Masuk kepada materi, yang pertama ada definisi konsep dasar dan pengertian penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang ada secara sistematis. Hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau kesimpulan dari duga-dugaan yang telah dibuat sebelumnya. Ada beberapa ahli mendefinisikan penelitian atau riset sebagai berikut. Yang pertama ada Felin, Tripodi, dan Mayer tahun 1996. Menurut mereka, penelitian merupakan suatu cara yang sistematik yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan atau dikomunikasikan serta diuji, diverifikasi oleh peneliti lain. Yang kedua ada David Halfpenny. Menurut dia, penelitian adalah suatu pemikiran yang sistematis yang mengkaji berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Para ahli mengemukakan arti yang berbeda tentang pengertian penelitian. Kesimpulannya, penelitian merupakan suatu kajian atau pengamatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan dengan melalui pendekatan ilmiah dan pengumpulan fakta-fakta. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Para pakar mengemukakan pendapat yang berbeda dalam merumuskan batasan penelitian atau penyelidikan terhadap suatu masalah, baik sebagai usaha mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh para peneliti yang secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, kita memasuki ciri penelitian. Sebelumnya, penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif memiliki dasar positivis dan banyak diterapkan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan alam, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Menurut Sukardi tahun 2005, mengemukakan beberapa ciri-ciri penelitian yang memiliki dasar positivis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menekankan objektivitas secara universal dan tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, menginterpretasi variabel yang ada melalui peraturan kuantitas atau angka. Yang ketiga, memisahkan antara peneliti dengan objek yang hendak diteliti. Yang keempat, menekankan penggunaan metode statistik untuk mencari jawaban permasalahan yang hendak diteliti. Masuk ke topik yang ketiga, karakteristik penelitian. Pengertian yang benar tentang penelitian sebagai berikut. Menurut Leidy tahun 1997, penelitian adalah suatu proses untuk mencapai secara sistematis dan didukung oleh data jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan, atau pemahaman yang dalam suatu fenomena. Proses tersebut, yang sering disebut sebagai metodologi penelitian, mempunyai 8 macam karakteristik. Antara lain, yang pertama, penelitian harus dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Yang kedua, penelitian harus memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. Yang ketiga, penelitian mengikuti rancangan prosedur yang spesifik. Yang keempat, penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola. Yang kelima, penelitian diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian yang spesifik. Yang keenam, penelitian menerima asumsi kritis tertentu. Yang ketujuh, penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang mengawali penelitian. Yang terakhir, penelitian adalah secara alamiah berputar secara siklus atau lebih tepatnya helikal. Masuk ke tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana suatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian tersebut akan mampu dicapai pada suatu penelitian dan sebelumnya akan ditulis oleh proposal penelitian serta laporan penelitian.
Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus ditulis dengan jelas, singkat, namun mengidentifikasi mengenai apa saja yang ingin dicapai. Selain itu, tujuan penelitian juga harus relevan dengan identitas masalah yang dihadapi di dalam penelitian dan bergantung pada bagaimana rumusan masalah sehingga proses penelitian tersebut disusun. Tentu saja, tujuan penelitian pada saat ini penelitian berbeda-beda mengingat dalam suatu penelitian dan penelitian lainnya memiliki konteks yang berbeda, memiliki masalah yang berbeda, memiliki protes yang berbeda, memiliki rumusan masalah yang berbeda, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan penelitian yang satu dan lainnya tentu berbeda. Kita masuk ke tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari apa yang ingin dicapai oleh peneliti di dalam penelitian tersebut. Berikut adalah tujuan umum yang biasanya ada di dalam penelitian. Ada 3 tujuan umum dalam tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan atau menguji tentang kebenaran dari berbagai pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang ketiga, sebagai pengembangan dari pengetahuan mengenai suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Sehingga intinya semua penelitian dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Kita masuk ke tujuan khusus. Sementara itu, tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Biasanya di dalam tujuan khusus ini menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai, dan tujuan khusus pada hakikatnya menjelaskan mengenai tujuan umum. Berikut adalah tujuan umum di dalam suatu penelitian. Yang pertama, mengembangkan studi. Maksudnya di sini mengembangkan studi yaitu yang mana biasanya peneliti ini akan mengembangkan berbagai teori mengenai pandangan ilmiah tertentu sehingga studi yang dilakukan lebih luas. Akhirnya, penelitian tersebut menjadi sarana memecah masalah yang terjadi. Yang kedua, penelitian bertujuan eksploratif atau menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mencari dan menemukan berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan, atau yang juga biasa disebut sebagai applied research. Yang keempat, menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan yang hasilnya dapat memperkuat teori atau pandangan tertentu, atau bahkan dapat menolak hasil teori atau pandangan tertentu. Setelah tujuan umum, tujuan khusus, kita masuk ke 3 tujuan penelitian yang lebih sempit lagi. Yang pertama ada tujuan penelitian kualitatif, yang kedua tujuan penelitian kuantitatif, yang ketiga tujuan penelitian metode campuran. Pada tujuan penelitian kualitatif, ada beberapa yang harus disampaikan. Yang pertama, menggunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, dan sasaran untuk menandakan tujuan penelitian yang ditulis. Yang kedua, berfokus pada suatu fenomena atau konsep utama penelitian sehingga peneliti harus mempersempit penelitian menjadi berisi atau gagasan yang akan dieksplorasi atau dipahami. Yang ketiga, menggunakan verba tindakan untuk menunjukkan adanya proses learning di dalam penelitian. Verba tindakan misalnya memahami, mengembangkan, meneliti makna, dan menemukan. Yang keempat, menggunakan kata atau frasa yang netral atau bahasanya tidak langsung. Misalnya menggunakan kalimat pengalaman individu daripada pengalaman sukses dari individu. Yang kelima, menyajikan definisi kerja umum mengenai fenomena atau gagasan utama, khususnya jika istilahnya tidak mudah dipahami oleh pembaca luas. Yang keenam, menggunakan strategi penelitian dalam mengumpulkan data, analisis, dan proses penelitian. Yang ketujuh, menjelaskan partisipan yang terlibat di dalam penelitian secara mendetail. Yang kedelapan, menunjukkan lokasi dilakukannya penelitian dan gambarkan secara jelas sehingga pembaca dapat mengetahui dengan jelas di mana penelitian dilakukan. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang membatasi ruang lingkup partisipan dengan lokasi penelitian. Masuk ke 2 tujuan penelitian kuantitatif. Yang pertama ada menggunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, dan sasaran untuk menandakan tujuan penelitian ditulis, sama seperti tujuan kualitatif. Yang kedua, menunjukkan teori atau model kerangka konseptual yang digunakan. Yang ketiga, menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat serta berbagai variabel lain yang digunakan di dalam penelitian. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menghubungkan variabel bebas dan terikat untuk menunjukkan kedua jenis variabel ini digunakan. Yang kelima, menyusun berbagai variabel dari kiri ke kanan dengan variabel bebas di bagian kiri dan diikuti variabel terikat di bagian kanan. Yang keenam, menyebutkan jenis strategi penelitian, misalnya riset atau survei di dalam penelitian. Yang ketujuh, menunjukkan dengan jelas partisipan dan lokasi penelitian. Kedelapan, mendefinisikan secara umum masing-masing variabel kunci dengan menggunakan definisi yang sudah diterima secara umum.
Masuk ke tujuan penelitian metode campuran. Ada 5 di sini. Yang pertama, memulai dengan menulis kata-kata yang jelas tentang tujuan penelitian, misalnya tujuan atau maksud. Yang kedua, menjelaskan tujuan penelitian dari perspektif konten sehingga pembaca akan memiliki pemahaman yang mengenai maksud penelitian. Yang ketiga, menunjukkan jenis rancangan metode campuran yang digunakan. Yang keempat, menjelaskan rasionalisasi atau alasan mengapa penelitian ini menggunakan metode campuran. Yang kelima, menggabungkan berbagai alasan menjadi rancangan yang lebih besar untuk membingkai dalam paradigma keadilan sosial bagi suatu kelompok yang termarginalisasi dengan tujuan menyeluruh. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu maksud dari paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Menurut Guba dan Lingkot tahun 1988, paradigma penelitian sebagai cara peneliti memahami permasalahan tertentu dengan kriteria atau untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Secara umum ada 2 kelompok paradigma penelitian yang kerap digunakan oleh peneliti. Paradigma yang paling banyak digunakan oleh peneliti ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Kedua paradigma ini memiliki kriteria dan metode sendiri, baik paradigma penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Keduanya karakteristiknya dan kelebihannya serta kekurangannya masing-masing yang sangat berbeda. Kita masuk ke jenis-jenis paradigma penelitian. Untuk memudahkan kita dalam memahami paradigma penelitian ketika akan menyusun suatu karya ilmiah yang akan kamu kerjakan, namun ada baiknya kamu memahami terlebih dahulu untuk mengenai jenis-jenis karya ilmiah itu sendiri. Yang pertama, ada paradigma kuantitatif. Kuantitatif ini merupakan paradigma yang dilandasi oleh filsafat positivisme yang mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Masuk ke paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma ini termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Ada beberapa lagi paradigma penelitian lainnya. Yang pertama ada positivisme. Paradigma positivisme ini didasari pada hukum dan prosedur baku dan tunggal di mana ilmu pengetahuan dianggap deduktif. Dan konstruktivisme. Konstruktivisme ini memandang ilmu pengetahuan atau kebenaran bersifat relatif. Untuk paradigma pragmatisme, paradigma ini menilai bahwa suatu fakta atau realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Yang terakhir ada paradigma kritis. Paradigma kritis ini berbeda dengan paradigma sebelumnya. Paradigma kritis ini meyakini bahwa realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem yang telah dikonstruksi. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi pada hari ini yang akan saya sampaikan. Kesimpulannya adalah konsep dasar penelitian sebagai metodologi ilmu merupakan suatu usaha yang menemukan pengetahuan ilmiah dengan menggunakan kekuatan pikir atau aktivitas observasi empiris yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan. Metode penelitian pendidikan dapat dipahami sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data objektif, valid dan reliable yang bertujuan untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.